النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini. Jadi kita ngaji malam kini, malam Jumat nganti malam Kamis kemari. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita akan berbicara tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Yang mana malam nisfu Sya'ban akan jatuh pada malam Ahad. Malam Ahad para ikan. Malam kini sudah tanggal 13 Sya'ban. Maka dianjurkan bagi siapa yang nak puasa kelam, puasa itu puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal 13, 14, 15. Berarti puasanya hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi malam nisfu Sya'ban itu karena kemuliaan yang ada pada bulan itu, maka bulan ini dijuluki dengan banyak nama. Jadi semakin mulia sesuatu itu, maka semakin banyak namanya. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memiliki banyak nama selain nama yang kita kenal. Di antara nama malam nisfu Sya'ban itu disebut juga malam itu sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang berkah. Malam ini disebut juga
dengan sebutan Lailatul Qismah wa Takdir, malam pembagian rezeki, Lailatul Qismah wa Takdir, dan malam penentuan atau penetapan takdir, itu malam nisfu Sya'ban. Jadi ada hadis baginda Nabi SAW, idza kana lailatan nisfi min Sya'ban, apabila telah datang malam nisfu Sya'ban, Bapak Ibu, nasakha limalakil mauti isma man yamutu min Sya'bana ila Sya'ban, maka malaikat maut akan memindahkan nama setiap orang yang akan mati dari Sya'ban ke Sya'ban mendatang. Atau dalam riwayat yang lain, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, kalau datang malam nisfu Sya'ban, dufi'a ila malakil mauti alaihi salam, maka akan diserahkan kepada malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Diserahkan apa yang diserahkan? Sahifah, lembaran. Lembaran apa, Bapak Ibu? Catatan orang yang bakal mati tahun itu di malam nisfu Sya'ban. Jadi rekap yang mati itu ditunjukkan itu dari bulan Sya'ban ke bulan Sya'ban di tahun berikutnya. Jadi malam Ahad kagi ditunjukkan rekap ke malaikat maut, rekap nama, catatan siapa yang bakal mati dari mulai malam Ahad kagi sampai ke nisfu Sya'ban tahun depan. Jadi nginjukkan nama tu malam nisfu Sya'ban. Tak tahu nama kita kau apa masuk. Apa tak ada minta panjang umur. Tak minta panjang umur. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke malaikat maut. Dan disebutkan juga, wa innar rajula la yazlimah wa yafjur wa yankihan niswan wa yaghrusul ashjar wa qad nusikha ismuhu minal ihya ila al amwat wa ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu minha. Jadi disebutkan di situ, jadi malam nisfu Sya'ban tu ditunjukkan daftar orang nak mati tadi. Dan kata Nabi SAW, wa innar rajula la yazlimah. Di saat itu diserahkan daftar yang nak mati itu, ada orang yang berbuat zolim. Maksudnya ada orang yang berbuat zolim, tak tahu benar, namanya telah masuk catatan. Ada orang yang berbuat zolim, wa yafjur, yang asik berbuat dosa. Wayan kihan niswan, ada yang kawin, padahal dia tak tahu nama dia tu, rupanya lah masuk catatan. Barangkali man dia tahu nama tu lah masuk catatan, teko kawin turun, tak masuk hati. Oh, tahu setahun lagi nama lah masuk catatan. Teko kawin dia tak masuk hati. Oleh tak tahu tadi, dia cuma lemak tak tahu. Jarap pula mentahu. Gitu. Ada yang kawin, kata Nabi. Wa yaghrusul ashjar. Ada yang menanam pohon. Dia bertanam buah, kepengen misalnya, kepengen mangga, bertanam mangga. Ada yang bertanam semangka, macam-macam. Menanam pohon. Tak tahu benar namanya tadi lah termasuk uji Nabi.
Barangkali dia tahu namanya telah masuk catatan bakal mati di tahun ini. Tak bakal dia bertanam itu. Dah aja tak terasa. Tak terasa. Jadi uji Nabi, ada yang namanya lala diserahkan ke malaikat maut, tinggal nunggu tanggal mainnya baik. Tapi orang tadi masih sibuk berbuat zalim. Ada yang kawin, masih sempat kawin, ada yang masih sibuk bertanaman. Bahkan disebutkan juga ada yang waya benil bunyan. Ada yang bangun rumah. Bangun rumah. Oh, dia bangun rumah tuh luar biasa misalnya. Habis-habisan kepengen dia nunggu rumah itu, nempati rumah itu. Dia tak tahu kalau namanya sudah masuk catatan bakal mati tahun itu. Seandainya dia tahu, tak masuk hati lagi dia nak bangun rumah itu. Dia sibuk mikirkan nak mati itu. Wa inna ismahu qad nusikha fil mauti wa ma yantaziru lahu malakul maut illa an yu'mara bihi wa yaqbidahu. Kata Nabi SAW, padahal namanya telah dimasukkan ke dalam daftar orang yang bakal mati tahun itu, dan malaikat maut tinggal nunggu tinggal nunggu perintah untuk mencabut nyawa orang itu. Kapan ini terjadi? Diserahkan buku catatan orang yang mati di tahun ini di malam nisfu Sya'ban. Jadi nginjuk-nginjuk Sya'ban, siapa yang bakal mati dari mulai malam Ahad kaki sampai ke nisfu Sya'ban tahun depan. Itulah tahu kalau sudah. Malaikat Israel ada catatan. Dikeliknya yang masuk catatan itu. Ada yang lagi beladas, sehingga ada yang sedang terkenjit-kenjit berjoget di organ. Uji malaikat tak tahu benar kalau masuk catatan. Lah masuk catatan. Itu di malam nisfu Sya'ban. Maka termasuk kan kita dianjurkan oleh salaf kita di malam nisfu Sya'ban tu baca Yasin. Baca Yasin 3 ulang. Dengan niat baca Yasin yang pertama, Bapak Ibu, minta panjang umur dalam ta'at. Minta panjang umur dalam ta'at. Jangan lupa nyebut dalam ta'at itu. Ya panjang umur minta ta'at, tak naruh guna. Panjang umur, tidak beramal soleh, yang ada nambah dosa, lebih baik tak usah panjang umur. Nambahi dosa deraka. Nak minta panjang umur itu untuk nambah bekal ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebutan malam nisfu Sya'ban. Satu, Lailatul Mubarakah, yang kedua Lailatul Qismah wat Takdir. Yang ketiga disebut juga malam nisfu Sya'ban itu Lailatul Ijabah. Malam dikabulkannya doa. Sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan, khamsu layalin, ada 5 malam la turaddu fihinna doa, yang tidak akan ditolak doa yang dipanjatkan di malam-malam tersebut. Malam apa baik? Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Termasuk malam keni. Malam keni. Tapi ujiku kemarin itulah kita ni olehlah kelemahan bertemu malam Jumat ni, akhirnya biasa baik. Padahal malam Jumat itu malam ketika doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Jumu'ah. Wa awwalu lailati Rajab, malam 1 Rajab. Kemudian malam apa lagi? Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Wa lailatul qadri, dan malam Lailatul Qadar disebut di situ wa lailatul Aidain, dan 2 malam hari raya. Malam raya Idul Fitri, malam raya Idul Adha. Ini agak berbeda dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, misalnya dalam kitab Al-Um, di mana di situ tidak disebutkan Lailatul Qadar. Yang ini hadis ini riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, beliau juga menyebutkan malam Lailatul Qadar. Di malam nisfu Sya'ban ini, Bapak Ibu rahimakumullah, juga merupakan malam rayanya bagi malaikat. Kalau kita umat Islam ada 2 hari raya, yaitu raya Idul Fitri dan raya Idul Adha. Ternyata malaikat juga naruh raya. Juga naruh raya. Tapi rayanya malaikat malam. Malam.
Malam apa baik? Malam nisfu Sya'ban dengan Lailatul Qadar. Itu malam rayonya malaikat. Nah, jadi malam ahad kaki rayo malaikat. Senang dia. Bergembira di malam itu. Kemudian disebut juga malam ini dengan Lailatul Maghfirah. Malam pengampunan. Malam ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pengampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang pengampunan ini ada hadis yang diriwayatkan oleh istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. An Aisyah radhiyallahu anha qalat faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailah. Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Jadi malam itu lagi jadwal Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Sayyidah Aisyah. Istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kan banyak. Jadi Nabi itu naruh giliran. Malam kini di rumah bini yang itu, di rumah bini yang itu. Kebetulan malam itu ada lagi gilirannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, malam itu aku kehilangan baginda Nabi SAW. Jadi pas berangkat dari tidur, Sayyidah Aisyah melihat di pinggirnya, terbangun beliau itu, Nabi tak ada. Nabi tak ada. Maka fakharajtu, aku keluar mencari kemana Nabi. Fa idza huwa bil baqi, maka beliau Sayyidah Aisyah mendapati baginda Nabi SAW sedang berziarah ke pemakaman Baqi. Pemakaman yang ada di Madinah, lagi ziarah. Kalau pemakaman yang ada di Madinah namanya Baqi. Kalau yang ada di Mekah namanya pemakaman Ma'lah. Kemudian faqala Nabi SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Akunti takhafina an yakhifa Allahu 'alaiki wa rasuluh?" Kata Nabi SAW, apakah engkau khawatir Sayyidah Aisyah Allah dan Rasulnya akan menyia-nyiakan engkau? Ya, sampai Sayyidah Aisyah keluar mencari Nabi. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Qultu, aku berkata, kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, inni zonantu annaka ataita ba'dha nisa'ika." Aku khawatir kalau malam keni kamu ke rumah bini lain. Itu sampai keluar tadi, dicarinya tadi kalau ke rumah bini yang lain. Ternyata Nabi SAW ziarah ke Baqi. Nah, kemudian Nabi SAW menjauh kepada Sayyidah Aisyah tentang kenapa malam itu beliau keluar. Tidak seperti biasanya. Beliau berziarah ke pemakaman Baqi. Maka dijawab oleh baginda Nabi SAW, "Innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya." Jadi uji Nabi, malam keni, malam nisfu Sya'ban. Itulah Nabi keluar itu. Dan di malam nisfu Sya'ban itu kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'id dunya. Turun ke langit dunia. Jadi Allah di malam nisfu Sya'ban, malam ahad kaki, Bapak Ibu, turun ke langit dunia. Kalau disebut langit dunia itu yang mana? Langit yang pas di atas kita gitu. Itu langit dunia. Langit dunia. Langit itu kan ada 7 tingkat. Nah, langit dunia itu langit yang pas di atas kita. Nah, tapi hati-hati, memahami Allah turun ke langit dunia ini, jangan kita pahami berarti Allah tuh malam ahad kaki ada di atas itu nih. Cacat akidah kita cacat. Tak boleh kita beranggapan seperti itu. Karena di antara akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk, mukhalafatul lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya, termasuk Allah tidak bertempat. Nah, terus apa makna Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia? Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari. Beliau di situ mengutip pendapat Al-Imam Al-Baydawi.
Jadi kata beliau, makna Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang turun itu. Artinya malam itu kasih sayang Allah tuh kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu besar. Parah dengan umat Nabi Muhammad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban itu karena besarnya kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kilabin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Nabi Muhammad di malam itu sebanyak atau lebih banyak, aktsar, lebih banyak dari bilangan bulu domba Bani Kilab. Bilangan bulu domba Bani Kilab. Jadi zaman dulu di Jazirah Arabia itu ada suatu kelompok masyarakat Bani Kilab, disebut dengan Bani Kilab. Termasuk sahabat Nabi SAW yang berasal dari Bani Kilab ini, yaitu Sayyidina Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini terkenal, Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat Nabi yang mempunyai ketampanan yang luar biasa. Belagak nian Dihya Al-Kalbi. Belagak. Maka banyak orang-orang itu yang senang nian kalau sudah melihat baginda Nabi SAW berjalan, di sampingnya ada Dihya Al-Kalbi. Nabi belagak, Dihya itu belagak. Oh, pemandangan yang bagus. Saking belagaknya Sayyidina Dihya Al-Kalbi radhiyallahu an, malaikat Jibril itu kalau turun nyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, paling sering, paling lemah nyerupai Dihya Al-Kalbi. Malaikat Jibril senang dengan tampannya Dihya Al-Kalbi. Jadi dia tuh kalau nak nyerupanya Dihya Al-Kalbi. Itu termasuk sahabat yang berasal dari Bani Kilab. Nah, kata Nabi SAW, jumlah ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban kagi lebih besar, lebih banyak dari bilangan bulu domba Bani Kilab. Jadi Bani Kilab ini terkenal, penduduk Bani Kilab itu banyak naruh domba, banyak naruh kambing. Jadi bukan lagi kambing orang seorang, kambing sekampung Bani Kilab itu. Banyak itu. Tak usah kena kambing sekampung itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Seandainya Nabi menyebut jumlah ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban lebih banyak dari jumlah bulu seekor kambing, itulah banyak nian sudah. Siapa yang tahu berapa banyak jumlah bulu kambing itu? Sekok kambing. Coba mentak naruh gawe kapan-kapan rikin. Tangkap kambing sekok, hitung berapa bulunya itu. Tak naruh gawe, kita nak ngitungnya itu. Nah, itu bela banyak. Tapi baginda Nabi SAW tidak mengatakan itu. Kata Nabi, bukan sekok kambing, jumlah seluruh kambing yang dimiliki Bani Kilab. Lebih banyak jumlah ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Dan dalam hadis yang lain, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka solatlah kalian di malam itu. Mayang nisfu Sya'ban kagi, Bapak Ibu, perbanyak solat sunnah. Mayang sunnah yang mana? Ya terserah kamu, apa nak mayang tahajud, apa nak mayang tasbih. Termasuk yang dianjurkan oleh guru-guru kita mengerjakan solat sunnah tasbih di malam nisfu Sya'ban, atau solat-solat yang lain. Faqumu lailaha, kerjakan solat di malam harinya, kata Nabi. Wasumu naharoha, dan berpuasalah di siang harinya. Puasa nisfu Sya'ban, hari Ahad kagi. Ada orang nekah. Puasa nisfu Sya'ban. Jadi jangan malam nisfu Sya'ban tuh Bapak Ibu, jangan sampai kita termasuk orang yang tidak dipandang Allah. Malah na'udzubillah kita termasuk orang yang dimurkai Allah. Malam yang mestinya kita tunggu,
Tak ada malam yang melebihi kemuliaan malam nisfu Sya'ban kecuali Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban luar biasa. Dan hati-hati siapa yang bermaksiat di malam itu. Kenapa? Bermaksiat di malam itu dosanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada penghormatan terhadap syiar Islam. Nisfu Sya'ban itu bagian dari syiar Islam. Jadi harus kita muliakan betul malam itu, jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Minimal menghidupkan malam itu paling sedikit dengan kita mengerjakan solat isyaknya berjamaah, solat subuh berjamaah, menghidupkan waktu antara maghrib dengan isyak dengan ibadah. Syukur-syukur kalau kita pacak beribadah di malam itu semalam suntuk. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan, fa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mulai tenggelamnya matahari, nah hari Sabtu kagi, Sabtu masuk waktu maghrib. Nah, mulai tenggelam matahari, maka berlakulah yang tadi disebut oleh Nabi, Allah turun ke langit dunia. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi umat Nabi Muhammad SAW di malam itu, mulai maghrib sampai kapan? Hatta yatlu'al fajru, sampai terbitnya fajar, sampai datang waktu subuh. Maka kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala min mustaghfirin li, siapa yang nak minta ampun dengan aku malam iko, fa'aghfira lahu, nak ku ampuni orang itu. Siapa yang minta ampun. Ala mustarzikun, siapa yang rezekinya serat, pengen kulancarkan rezekinya, fa'arzukahu, akan kunjuk rezeki malam kini. Nah, maka malam nisfu Sya'ban itu juga tadi Lailatul Qismah wa Takdir, malam pembagian rezeki dan penetapan takdir. Jadi khawatir kita kalau di malam itu Allah bertawa Bapak Ibu dengan kita. Biasa kan kita berpinta dengan Allah. Malam nisfu Sya'ban kaki Allah nawai, lama kan minta dengan Allah, minta rezeki, minta ampunan, minta badan sehat. Malam tu Allah nawai, siapa yang nak minta, nak kunjuk malam kini, tak naruh lokat tadi juk. Tahu-tahu ada orang yang tak minta, naruh duit berapa? Tak minta. Orang yang sombong. Atau juga tadi, na'udzubillah, jangan kena minta. Bahkan malam itu dia termasuk orang yang dilalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ala mubtala, siapa yang minta sehat, siapa yang sakit, ala mubtala, siapa yang sakit fa'wafiyahu, nak kuwaraskan kata Allah malam ini. Nah, yang naruh penyakit pengen sembuh dari penyakitnya, berobatlah di malam nisfu Sya'ban, ibadahlah. Ini Allah yang nawarkan, siapa yang sakit pengen waras malam geni. Kemudian ala kadza, pokoknya maksud ala kadza tu nak minta apa baik malam itu bakal dinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita minta kebaikan dunia, terlebih lagi kita minta kebaikan akhirat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, di malam nisfu Sya'ban itu kita jangan sampai termasuk orang-orang yang mahrum. Mahrum itu ngapa? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Jadi amalannya yang apa? Malam nisfu Sya'ban itu hidupkan dengan memperbanyak sholat, kemudian di siang harinya kita berpuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kami ingin menyampaikan, walaupun tadi dari awal kita mulai pengajian lah banyak kita sebutkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, tapi ternyata ada hadis baginda Nabi SAW tentang orang-orang yang tidak bakal diampuni oleh Allah. Tak bakal mendapatkan apa-apa dia di malam nisfu Sya'ban itu. Jadi orang dapat galau, dia tak boleh. Nah, berusahalah mulai saat ini, mulai detik ini, sampai ke malam Ahad kayak gimana kita termasuk rombongan itu nih, berejola keluar dari rombongan itu, rugi mentak masuk. Siapa baik yang mereka tak masuk di malam itu, tak terkarung. Padahal malam itu Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayangnya. Yang tidak dipandangi, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qal
yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Padahal Allah memandang itu Bapak Ibu bukan cuma di malam nisfu Sya'ban, tiap detik, tiap saat kita ini dalam pandangan Allah. Nah, kalau Nabi menyebutkan Allah memandang, berarti pandangan yang khusus. Pandangan yang khusus. Bagaimana makna pandangan yang khusus tu? Guru kami dulu, tertuju orang yang banyak dosa bakal diampuni Allah malam itu. Tertuju dia orang yang banyak masalah, masalahnya bakal diunjuk solusi oleh Allah malam itu. Nah, itu makna Allah memandang dengan pandangan khusus. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah akan mengampuni segala makhluknya. Tak naruh yang tak diampuni oleh Allah, seluruhnya mendapatkan pengampunan Allah, illa kecuali li musyrikin, orang yang musyrik, berbuat syirik, au musyahin, dan orang yang bermusuhan, yang tak berteguran. Orang yang berlaku syirik, maka hati-hati berlaku syirik. Berlaku syirik, termasuk dalam berlaku syirik itu bukan baik kita menyembah selain Allah, tidak. Kita galak berdukun, percaya dengan dukun, itu termasuk dari perbuatan syirik. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa dosa syirik ini. Allah mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Maka yang masih galak berbuat syirik, bertaubatlah kepada Allah. Malam ini juga, saat ini juga. Au musyahin, atau orang-orang bermusuhan. Yang tak belewan, bayanlah. Jangan pula galak bebala. Apalagi bebala oleh pemilihan kemarin. Alangkah buyan. Bebala oleh pemilihan misal, laju tak berteguran. Macam-macam kita dengar berita nih, ada 2 laki bini bebala. Lain pilihan presiden, alangkah buyannya. Beda pilihan presiden bebala. Dapat apa gitu? Dengarlah gawe dunia galau. Gawe dunia. Buyan gino kita nak bebala oleh itu. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan mendapatkan pandangan Allah, tidak akan mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Maka bayanlah. Bayanlah. Gari orang yang bebala tu ajak berkokotan. Bayan. Yang jauh bak mano? Yo, zaman bakar lah, zaman HP, telepon, WA, pokok bermaafan. Makanya kita kan galak apa nama nisfu Sya'ban tu kaki. Banyak yang pesan-pesan WA, yang minta maaf, yang apa. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang bermusuhan di malam itu. Maka bayanlah. Itu. Kemudian siapa lagi yang tidak akan dipandang oleh Allah di malam nisfu Sya'ban? Orang yang memutuskan tali silaturahim, termasuk yang tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi, barang siapa yang pengen dipanjangkan oleh Allah umurnya, pengen dipanjangkan umur, wa yuwassa'a lahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya oleh Allah, wa yudfa'a anhu maitatun wa yudfa'a anhu maitatus su'i, dan dia dijauhkan dari mati dalam keadaan jelek, mati su'ul khotimah. Jadi kata Nabi, siapa yang nak panjang umur, siapa yang pengen luas rezeki, siapa yang pengen matinya husnul khotimah, maka falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah, wal yasil rahimahu, dan sambunglah silaturahim. Siapa lagi yang tak akan mendapatkan pandangan Allah di malam nisfu Sya'ban? Anak yang durhaka dengan orang tua. Anak yang durhaka dengan orang tua tidak bakal mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada beberapa lagi kelompok yang lain. Itu cukup insyaallah. Maka pastikan Bapak Ibu rahimakumullah, diri kita tak termasuk dalam kelompok-kelompok yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan di malam nisfu Sya'ban. Jadi malam Ahad kagi
kami minta kepada pengurus mushola Raudhatul Jannah ini, malam ahad kagi mayang maghrib berjamaah aja orang-orang di kampung ini. Sudah maghrib ajak maco yasin 3 ulang. Maco yasin yang pertama tadi dengan niat minta panjang umur dalam ta'an. Ini maco yasin yang pertama. Maco yasin yang kedua niatnya minta diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, dinjuk badan sehat, dijauhkan dari balak dan musibah. Itu maco yasin yang kedua. Kemudian maco yasin yang ketiga minta diberikan oleh Allah kayawati dan minta agar wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, husnul khotimah. Minta kayawati. Kayawati ini penting. Kita kaya juga diberikan oleh Allah harta berlimpah, minta kayawati kurang terus. Tapi kalau diberikan oleh Allah kayawati, kita bakal menjadi orang yang qanaah. Bersyukur kepada Allah, merasa cukup kita dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu di malam nisfu Sya'ban, kemudian sama-sama kita baca doa malam nisfu Sya'ban yang banyak disebutkan oleh ulama, misalnya di dalam kitab-kitab Yasin itu kan kalau ada doa malam nisfu Sya'ban. Mantak naruh yang kalau nak ceto ada di Yasin Majmu' Syarif. Yasin Majmu' Syarif tu. Nah itu ada doa nisfu Sya'ban. Atau ada di kitab kerukunan Melayu, biasanya kitab orang-orang lama itu. Doa malam nisfu Sya'ban itu. Intinya, Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita hidupkan malam ahad kagi, yaitu malam nisfu Sya'ban, dengan memperbanyak melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Minta malam itu. Ujiku tadi, kita misalnya, Allah tadi nak nawai, nak berbagi Lailatul Qismah, malam pembagian malam itu. Allah nak berbagi, nak ngajak berbagi, kita tak datang. Ya langkah ruginya. Mestinya ini kesal nunggu malam ahad kagi. Allah kesal. Malam itu mintalah segalanya untuk kebaikan dunia, terlebih lagi untuk kebaikan akhirat. Minta malam itu, insyaallah doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, batas di sini ada yang nak bertanya? Silakan. Yang nak bertanya? Di luar pembahasan tak apa-apa. Mentak naruh, aku bertanya. Silakan. Di luar tema, di luar pembahasan tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu masih ada. Hari Minggunya puasa. Jadi kata Nabi tadi, sholatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Jadi nisfu Sya'ban itu puasa. Bahkan bukan cuma nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban ini, sepanjang bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Dan tak naruh Bapak Ibu, Nabi itu lebih banyak puasa sunnahnya kecuali di bulan Sya'ban. Nabi banyak puasa sunnah. Pak Mano, Can nak panggilan orang dekat, ya tak tahu berejolah kamu. Puasa. Jadi siangnya puasa nisfu Sya'ban. Yang lain? Ya, Pak Mana? Ada ki? Ya, tak apa-apa. Dua kali ngalaminya. Dalam 2 bulan belakang ya. Desember kampung. Kita banyak saya kan. Ya. Dia ada masjid. Ada masjid. Jumat kan. Iya. Di rest area. Pak Mana hukumnya? Ya hukumnya dulu. Aku ngitungin jemaah ya. Iya. Beranak itu itu imam dari datangnya kan. Iya. Penumpangnya. Jemaah itu 18 Iya. orang tadi. Baik. Jadi mulai main dohor. baik. Jadi Pak Iko. Iya. Syarat mayang Jumat itu dia dikerjakan di pemukiman. Dikerjakan di pemukiman. Dari syarat ini lah tak kena.
Rest area itu bukan pemukiman. Jadi harus dikerjakan di pemukiman, dan dalam mazhab Syafi'i jumlah jamaah tak boleh kurang dari 40. Dan 40 di Siko bukan asa 40, ada syaratnya. 40 itu orang yang memang terhitung wajib Jumat. Orang wajib Jumat, maksudnya orang wajib Jumat tuh budak kecil tak termasuk. Jadi budak kecil dong masuk hitungan, tak masuk. Kenapa? Budak kecil itu belum wajib Jumatan. Belum wajib Jumatan. Nah, termasuk juga misalnya orang yang mukim. Nah, jadi mukim itu berbeda di dalam apa konteks sholat Jumat. Mukimin itu dia tak termasuk yang wajib mayang Jumat. Apa itu mukimin? Mukimin itu orang yang dia bukan penduduk setempat, tapi diam di situ lama. Nah, disebut musafir itu tak baca lagi lah, lebih dari 4 hari. Misal Bapak Ibu ada budak KKN, atau misalnya orang begawe di dusun di Tanjung Batu, di orang nukang, orang lain. Nah, dia tuh oleh selama begawe itu diamlah di kalangan iko nih. Nah, kemudian dia mayang Jumat. Nah, mayang Jumat tuh dia tak masuk hitungan. Kenapa? Dia bukan mustautin, tapi mukimin. Jadi yang dihitung itu mustautin. Memang orang KTP-nya tuh di situ. Orang tinggal situ nih. Nah, itulah beberapa syaratnya. Ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib diadakan Jumat di tempat tersebut. Tidak wajib. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah dikerjakan Jumat di tempat tersebut. Nah, adapun tadi kamu kan statusnya musafir. Nah, musafir tuh sebenarnya dia tidak wajib sholat Jumat. Tak ada wajib sholat Jumat. Nah, cuma ada syaratnya. Musafir yang boleh tidak Jumatan itu. Musafir yang bagaimana? Syaratnya satu, jarak perjalanan kamu mencapai jarak diperbolehkan kosor. Mencapai marhalaten, 2 marhalah. Kalau ke Lampung sampai. Lah memenuhi jarak. Nah, tapi ada syarat kedua. Kamu mesti keluar dari baldah, dari kampung ini sebelum subuh. Sebelum subuh itu haruslah berjalan. Lah berjalan. Jam 7 pagi misalnya berangkat dari dusun, jam 8 pagi. Nah, maka kamu termasuk orang yang wajib Jumat. Orang yang wajib Jumat. Jadi bagaimana status main Jumat kamu hari itu? Yang kamu lakukan di rest area tadi tak sah. Tak sah. Nah, bagaimana jadi domain Jumat itu? Berdosa. Karena tadi keluar dari Siko jam 7. Nah, tapi tetap wajib diganti zuhur. Jadi kamu ngenti zuhur itulah benar. Tapi tetap dapat dosa domain Jumat. Karena wajibnya hari itu tuh mayang Jumat, bukan mayang zuhur. Kecuali tadi lah keluar sebelum subuh. Kalau lah keluar sebelum subuh, maka boleh tadi domain Jumat. Kamu nak ganti zuhur memang boleh. Jadi mayang zuhurnya tetap wajib sebagai ganti Jumat, tapi berdosa Jumatnya tadi dapat. Itu pelajaran juga bagi kita yang musafir. Kadang kita oleh tak tahu tadi. Mudah-mudahan setelah kita tahu, kita lebih berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Masih baca saya kok pertanyaan. Ayo. Ridho, kau udah nak bertanya? Ada tadi, tanah dong. Aman kalau berarti ya? Ya, mana? Ya. Baik, kita lewat depan orang yang mayang. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tak bolehnya kita lewat di depan orang yang sholat itu. Jadi ada batasan. Nah, misalnya kita ini kan naruh batas sajadah. Yang tak boleh itu lewat tuh di tempat dia memang sujud. Jadi misal kita berdiri di situ. Yang tak boleh itu kita tuh lewat di wiko. Ikan masih lapak dia. Ikan dari siko garis siko ke garis itu lapak dia masih. Nah, tak boleh seandainya kita lewat di siko. Kalau kita lewat depan garis itu nih boleh. Tak apa-apa.
Yang tak boleh lewat itu memang lewat di tempat dia sujud tadi. Di sejadahnya itu. Tapi kalau kita lewat di depan itu, ya boleh. Boleh. Jadi itu tak termasuk lewat di depan orang mayang. Ada garis. Makanya kita itu kalau mayang itu kan dianjurkan buat sutro, buat pembatas. Nah, termasuk pembatas itu sejadah itu pembatas itu. Pembatas artinya orang yang lewat tak boleh lewat di dalam masuk ke area itu. Harus lewat di luar pembatas. Nah, jadilah itu pembatas sejadah itu. Jadi seperti itu. Memaknai lewat di depan orang sholat. Bukan di depan dia nian, bisa di depan sih bukan. Di tempat dia sujud, di lapak dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah jadilah udah kau ngapo makan uji kamu tadi. Baik, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.